Assalamualaikum warahmatullahi Si Monas, wabarakatuh. si Monas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kebaikan-kebaikannya yang selalu ia limpahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya kita masih di dalam pembahasan hajar, ya, pencekalan, ya, yaitu pencekalan terhadap seseorang untuk bertindak terhadap hartanya, ya. Dan hajar ini, ya, termasuk perkara yang telah diatur di dalam syariat, ya, telah diatur di dalam syariat, ya. Kemudian kita telah membahas tentang bentuk-bentuk pencekalan, ya, yaitu bentuk yang pertama bentuk pencekalan demi kemaslahatan pihak yang dicekal, ya. Kemudian yang kedua adalah pencekalan atas seseorang karena kepentingan orang lain. Kemudian yang terakhir kita telah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pencekalan demi kemaslahatan pihak yang dicekal, ya. Itu ada 5, ya. Sekarang apa, Cat? Kemudian selanjutnya kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk pencekalan, ya, bentuk pencekalan atas seseorang, ya, atas seseorang karena kepentingan orang lain, ya, karena kepentingan orang lain, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk pencekalan atau hajar atas seseorang karena kepentingan orang lain. Sama aja nih. Cemana? Yang pertama, yang berhutang, yang berhutang tidak boleh dicekal. Yang berhutang tidak boleh dicekal disebabkan hutangnya, ya, disebabkan hutangnya selama belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Ya, selama belum jatuh tempo. Oke. Ya, karena dia belum wajib. Dia belum wajib. Belum wajib melunasinya sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuhnya tempo. Iya, itu dia. Itu ya, jadi yang berhutang itu tidak boleh dicekal, ya, disebabkan hutangnya itu, ya, disebabkan hutangnya selama belum jatuh tempo, ya, di dalam pembayaran hutang.
karena dia belum wajib melunasinya sebelum jatuh tempo. Kemudian yang kedua, bila harta bila harta pihak yang dicekal, bila harta pihak yang dicekal bila harta pihak yang dicekal lebih besar, ya, bila harta pihak yang dicekal lebih besar daripada hutang yang dipikulnya, maka dia tidak boleh dicekal. Maka dia tidak boleh dicekal untuk bertindak pada hartanya. Kayak tidak boleh bertindak pada hartanya. Iya, untuk bertindak pada hartanya. Bertindak untuk hartanya, paham kan? Artinya untuk Tahu. menggunakan hartanya. Ya, maka dia tidak boleh dicekal untuk bertindak pada hartanya. Next. Namun dia diperintahkan untuk membayar manakala pemilik harta menuntut. Untuk membayar manakala pemilik hak menuntut. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang menjual, ya, barang siapa menjual atau menghutangi sesuatu pada orang yang dicekal, atau menghutangi sesuatu pada orang yang dicekal sesudah pencekalan, maka dia tidak berhak menuntut maka dia tidak berhak menuntut kecuali bila pencekalan tersebut telah dilepaskan darinya. Ya, telah dilepaskan darinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Ya. Yang keempat,
Keempat, Hakim berhak hakim menjual hartanya. Ya, hakim berhak menjual hartanya. Ya, hakim berhak menjual hartanya dan membagikan hasil penjualan hakim berhak menjual hartanya. Dan membagikan Ya, hakim berhak menjual hartanya dan membagikan hasil penjualan sesuai dengan kadar jumlah hutang para pemilik hak. Ya, kadar jumlah hutang para pemilik hak yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo. Nah, inilah pembahasan kita tentang masalah hajar. Ya, permasalahan tentang pencekalan, ya, yaitu pencekalan demi kemaslahatan ya pihak yang dicekal, ya, seperti pencekalan kepada anak-anak, ya, pencekalan atas orang bodoh, pencekalan atas orang yang gila. Nah, ini pencekalan demi kemaslahatan pihak yang dicekal itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pencekalan atas seseorang karena kepentingan orang lain. Nah, ini kita sudah bahas juga tentang hukum-hukum pencekalan dalam bentuk yang pertama, yaitu pencekalan atas seseorang demi kepentingan dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua hukum-hukum yang berkaitan dengan bentuk pencekalan model yang kedua, yaitu pencekalan atas seseorang demi kepentingan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu mengenai bab al-wakalah. Yang artinya? Ya, wakalah. Wakalah artinya adalah tindakan seseorang, ya, tindakan seseorang menyerahkan kuasa, ya, tindakan seseorang menyerahkan kuasa, menyerahkan kuasa kepada orang lain, ya, kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya, untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa, ya, dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan, yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Iya. Nah, wakalah ini yang merupakan tindakan seseorang menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Jadi perwakilan ini mewakilkan, ya, menyerahkan kuasa
ya kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya. Nah, ini wakalah ini adalah disyariatkan. Ya, sebagaimana bisa kita lihat dalilnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Ya, dalilnya ada dalam surah Al-Kahfi, dasarnya dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Fab'asu ahadakum biwaraqikum hadhihi, maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini. Nah, jadi mewakilkan seseorang. Ya. Dan juga firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan bekerja. Allah Subhanahu wa taala membolehkan bekerja di bidang pengurusan zakat. Nah, hal ini berdasarkan hukum perwakilan. Ya, berdasarkan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, aku hendak berangkat ke Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mendatangi wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak. 15 wasak itu sekitar 2160 kilogram. Iya, 2160 kilogram. Ya, bila kamu mendatangi wakilku, wakil Nabi Muhammad SAW yang ada di Khaybar, ya, maka ambillah darinya 15 wasak. Ya, 15 wasak itu 2160, karena wakilnya ini ditugaskan untuk ya mungkin mengambil apa? Mengambil upeti dan sebagainya. Ya. Jadi yang disuruh ambil itu 2160 kilogram, yaitu 15 wasak. Nah, kemudian dari Urwah bin Al-Ja'ad, dia berkata, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang-barang impor, yaitu barang-barang impor yang dibawa oleh suatu kafilah dagang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi Urwah 1 dinar. Ya, maka Nabi SAW memberi kepada Urwah bin Al-Ja'ad 1 dinar. Dan Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Urwah, ya, datanglah pada barang-barang impor tersebut dan belilah untukku seekor kambing. Nah, ini bentuk perwakilan. Nah, jadi Nabi SAW menyuruh kepada Urwah, ya, untuk menjadi wakil Nabi SAW, ya, dengan Nabi berikan kepadanya 1 dinar untuk dibelikan apa? 1 ekor kambing. Nah, ini bentuk perwakilan, wakalah. Ya, wakalah. Ya. Maka ini diperbolehkan. Ya, begitu juga dalil-dalil yang lainnya, bentuk wakalah, ya, seperti halnya perwakilan yang diberikan kepada pengurus-pengurus zakat, yang mana mereka ini adalah wakil-wakil dari orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini bentuk ya pengurusan zakat. Ini mereka adalah wakil-wakil.
dari orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Dari orang-orang yang kaya. Maka karenanya kaum muslimin itu telah sepakat atas bolehnya wakalah ini, perwakilan ini secara umum. Ya, karena adanya kebutuhan kepadanya. Karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk melakukan sendiri segala sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Maka di sini dia membutuhkan apa? Perwakilan, orang yang dijadikan sebagai wakilnya dia. Ya, misalkan seorang ibu untuk membelikan sesuatu. Ya, kadang dia banyak apa? Mewakilkan anaknya, iya kan? Mewakilkan anaknya untuk membeli sesuatu. Nah, ini wakalah namanya. Ya, mewakilkan seseorang. Nah, maka ini adalah perkara yang dibolehkan, wakalah. Nah, ya. Ini adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Ya, syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Yang pertama, ya, syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Yang pertama, disyaratkan pada masing-masing pihak, yaitu wakil, yaitu wakil itu maksudnya yang menerima perwakilan, wakil, dan yang menyerahkan perwakilan, perwakilan disyaratkan pada masing-masing pihak, yaitu wakil dan yang menyerahkan perwakilan, hendaklah dia seorang yang boleh bertindak. Hendaklah dia seorang yang boleh bertindak. Ya, seorang yang boleh bertindak, dewasa, berakal, dan bertindak lurus. Jadi orang yang menyerahkan perwakilan dan juga orang yang boleh bertindak, dewasa, berakal, dan bertindak lurus. Jadi orang yang menyerahkan perwakilan dan juga orang yang menerima untuk dijadikan sebagai wakil, itu hendaknya dia orang yang boleh bertindak. Maksudnya boleh bertindak itu yang bisa menggunakan apa? Misalkan harta, dia memang mampu untuk menggunakan harta tersebut. Dia harus dewasa, dia harus berakal, dan dia itu tindakannya itu lurus. Bukan orang yang nggak bisa menggunakan, yang tidak amanah. Nah, ini nggak bisa dijadikan wakil. Orang yang tidak amanah ini nggak bisa dijadikan wakil. Dia harus bertindak lurus. Oke. Kemudian
Yang kedua, sah wakalah. Yang kedua, sah wakalah. Wakalah yaitu perwakilan. Sah wakalah pada semua perkara. Pada semua perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Kalah pada semua perkara Pada semua perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Seperti apa? Jual beli. Ini bisa, misalkan kita suruh orang lain untuk membelikan. Kita jadikan dia sebagai wakil kita. Ini nggak apa-apa. Ya, jual beli dan akad-akad lainnya. Ya. Yang nggak bisa itu kayak mana? Yang nggak bisa dimasuki ya seperti apa? Sholat. Antum apa? Wakilkanlah sholatku. Yang nggak bisa ya kan? Wakilkan apa? Puasa Ramadan. Nggak bisa. Ya kan? Ada hutang puasa, coba wakilkan dulu. Nggak bisa. Tapi kalau mewakilkan apa? Jual beli. Ya kan? Maka ini bisa. Ya. Yang bisa biasanya ya pokoknya apa keperluan kita biasanya kan melalui apa? Perwakilan. Nah, umum ini ya, kita wakilkan orang lain. Ini tidak mengapa. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan, ya khususnya itu adalah ibadah mahdho, itu nggak bisa diwakilkan. Ya seperti sholat, ya kan, puasa Ramadan, ya kan, umroh, ya kan, ya wakilkan dululah umrohku, ya kan, haji, ya kita wakilkan orang lain. Nah ini nggak bisa. Ya, ketika memang kita memiliki kemampuan untuk melaksanakannya ke sana. Ya, ini hal yang tidak boleh diwakilkan. Ya, misalkan kita punya nazar. Nazar kalau aku ini lulus, ya, aku dapat ini, aku bernazar puasa selama 1 bulan. Kemudian apa yang kita inginkan, nazarkan itu dikabulkan Allah, wajib kita tunaikan, nggak boleh diwakilkan. Mak, wakilkanlah untukku, aku ada nazar pula puasa 1 bulan penuh. Nggak boleh diwakilkan orang lain, ya tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, karena itu memang kewajiban yang kita telah mewajibkan untuk diri kita sendiri. Ya mungkin waktu kita sudah habis. Insyaallah nanti kita masih membahas ya tentang wakalah ya. Oke. Syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, dan jangan lupa ya sempurnakan ya. Disempurnakan catatannya dan kirimkan ke Ustaz. Jadi nanti sudah sempurna. Ya, nanti Ustaz lihat secara apa? Ya, nanti ini Ustaz ambil penilaian praktek dan tugas-tugas ini dari catatan yang kalian catat ya. Ya. Kemudian juga Ustaz lihat juga dari kehadirannya ya. Ya mungkin ini saja yang Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.